Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Perkenalkan sebelumnya, saya Budi Jatko dari instansi UPTD Meteorologi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan prosedur pengecekan timbangan elektronik yang benar dan baik. Untuk kita melangkah ke prosedur pengecekan timbangan elektronik, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai konstruksi dan juga penggunaan timbangan elektronik. Seperti sudah kita ketahui bahwa penggunaan timbangan elektronik ini semakin lama semakin banyak. Hal ini dikarenakan timbangan elektronik ini penggunaannya relatif mudah dan praktis, dan juga untuk pedagang lebih praktis karena ketika menimbang pedagang bisa langsung tahu berapa harga untuk barang yang ditimbang. Berikut konstruksi timbangan elektronik. Yang pertama adalah lantai muatan. Ini adalah tempat untuk meletakkan barang yang akan kita timbang. Lalu yang kedua, kaki-kaki timbangan elektronik berfungsi untuk menyeting kedataran timbangan elektronik. Selanjutnya ada juga penunjuk kedataran yang menggunakan prinsip waterpass, sehingga kita bisa mengetahui bahwa timbangan elektronik ini benar-benar datar. Lalu yang selanjutnya adalah load cell. Load cell letaknya ada di dalam timbangan elektronik ini, berfungsi untuk sensor berat yang nantinya akan diolah oleh timbangan elektronik menjadi sinyal digital untuk disampaikan ke display. Ini display timbangan elektronik, dan ini adalah tombol-tombol operasional timbangan elektronik. Adapun prinsip kerja timbangan elektronik ini adalah sebagai berikut. Barang dinaikkan di lantai muatan. Berat dari barang yang akan ditimbang itu diterima oleh sensor yang bernama load cell. Load cell ini akan mengirimkan sinyal ke prosesor dari timbangan elektronik ini. Prosesor timbangan elektronik ini kemudian mengolah sinyal menjadi sinyal digital, untuk kemudian sinyal ini kemudian diinformasikan ke monitor atau display. Layar display inilah yang akan memberitahu kita sebagai pengguna timbangan seberapa berat barang yang akan kita timbang. Baik, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai prosedur pengecekan timbangan elektronik. Langkah pertama yang harus kita perhatikan dalam prosedur pengecekan timbangan elektronik ini adalah kita harus memastikan timbangan elektronik yang akan kita cek memiliki tanda tera sah yang berlaku. Di samping itu kita juga harus mengecek bahwa tanda tera tersebut tidak ada kerusakan dan dalam kondisi yang baik. Untuk tanda tera biasanya ada di bodi timbangan. Misalnya contoh yang ada di sini ada di bodi timbangan. Adapun tanda tera yang harus ada dalam timbangan elektronik adalah yang pertama tanda daerah, yang kedua adalah tanda kode berat, dan yang ketiga tanda tahun tera awal timbangan elektronik tersebut, dan yang selanjutnya tanda tera sah yang berlaku. Selanjutnya ada juga tanda tera jaminan untuk menjaga bagian-bagian yang bisa memungkinkan terjadinya perubahan pada timbangan elektronik. Langkah selanjutnya kita perlu memastikan bahwa timbangan elektronik ini berada dalam kondisi yang baik. Kita perlu mengecek yang pertama terkait kebersihan timbangan elektronik. Lalu yang selanjutnya kita perlu mengecek tombol-tombol apakah berfungsi dengan baik semua. Setelah itu semua kita pastikan dalam kondisi baik, langkah selanjutnya kita perlu memastikan timbangan elektronik ini sebelum kita cek harus dalam kondisi yang stabil. Untuk men-setting kestabilan timbangan elektronik ini, kita bisa mengatur kaki-kaki pada timbangan elektronik yang ada di bawah timbangan elektronik.
kita contohkan. Kita perlu mengatur untuk memastikan kaki-kaki timbangan elektronik semuanya berada dalam kondisi yang stabil. Setelah kita memastikan kestabilan timbangan elektronik ini, kita lanjut dengan menyalakan timbangan elektronik. Setelah timbangan elektronik kita nyalakan, langkah selanjutnya adalah kita perlu memastikan bahwa timbangan elektronik ini menuju ke titik 0, yaitu dengan memencet tombol biru. Setelah timbangan elektronik menuju angka 0, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu mengecek kapasitas maksimum dan nilai skala terkecil dari timbangan elektronik tersebut. Untuk timbangan elektronik ini, kapasitas maksimumnya sekitar 30 kg dengan skala terkecil atau divisionnya sebanyak 5 gram. Sebelum kita melakukan pengecekan timbangan elektronik, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan anak timbangan standar yang kita gunakan untuk pengecekan timbangan elektronik. Untuk pengecekan timbangan elektronik ini, anak timbangan yang digunakan adalah anak timbangan standar kelas M2, minimal standar kelas M2 dengan nominal sebesar 5 kg. Ada 2 anak timbangan 5 kg dan 1 anak timbangan sebesar 10 kg. Setelah timbangan elektronik dipastikan menuju ke angka 0, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan penimbangan menggunakan anak timbangan standar yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Untuk anak timbangan yang akan kita gunakan tergantung dari kapasitas dari timbangan elektronik yang akan kita uji. Untuk timbangan elektronik dengan kapasitas maksimumnya kurang dari atau sama dengan 20 kg, maka anak timbangan standar yang digunakan adalah sebesar 10 kg. Sedangkan untuk timbangan elektronik dengan kapasitas maksimum di atas 20 kg, maka anak timbangan standar yang kita gunakan adalah sebesar 20 kg. Untuk mengetahui baik tidaknya timbangan elektronik ini, kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan BKD atau batas kesalahan yang diizinkan. Batas kesalahan yang diizinkan untuk timbangan elektronik ini adalah sebesar plus minus 3 kali nilai skala terkecil atau sering kita singkat dengan plus minus 3D. Sebagai contoh bahwa untuk timbangan elektronik yang kita gunakan ini adalah timbangan elektronik dengan nilai skala terkecilnya 5 gram, sehingga batas kesalahan yang diizinkan yang masih diperbolehkan adalah sebesar plus minus 3 kali 5 gram atau 15 gram. Sehingga ketika nanti penunjukan dari timbangan elektronik ini sebesar 20 kg minus 15 gram atau 20 kg plus 15 gram, timbangan elektronik dinyatakan masih dalam keadaan baik. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan timbangan elektronik. Langkah pertama, kita naikkan anak timbangan ke piring muatan sebesar 20 kg. Dari hasil penimbangan timbangan elektronik ini dapat kita lihat bahwa hasilnya adalah 19,995 atau masih ada selisih 1D atau sebesar 5 gram. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa timbangan elektronik ini masih bagus atau baik untuk digunakan. Apabila timbangan elektronik hasil penunjukannya sebesar 19,980 atau 20,020, maka hasil penunjukan dari timbangan elektronik tersebut dinyatakan tidak baik, sehingga timbangan elektronik tidak baik digunakan dan harus ditera ulang kembali. Berikut adalah contoh penunjukan timbangan elektronik yang tidak baik. Dapat kita lihat bahwa dengan beban sebesar 20 kg, penunjukan timbangan elektronik adalah sebesar 20,030 atau ada selisih 30 gram.
dalam artian bahwa timbangan ini menunjuk lebih besar 6D. Sehingga kalau kita paparkan sebelumnya tadi bahwa timbangan elektronik BKD-nya adalah sebesar plus minus 3D, maka yang diizinkan adalah sebesar 20,015. Karena ini timbangan elektronik ini penunjukannya lebih dari BKD, maka timbangan elektronik ini tidak benar. Perlu untuk segera dilakukan tirak ulang. Berikut ini adalah simulasi penunjukan timbangan elektronik yang tidak sesuai dengan BKD. Dapat kita lihat bahwa penunjukan dengan beban 20 kg, timbangan elektronik menunjuk ke angka 19,98 kg, atau ada selisih sebesar 20 gram atau 4D. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa timbangan elektronik ini penunjukannya di luar dari BKD. Dan dapat kita simpulkan bahwa timbangan elektronik ini tidak baik dan perlu segera untuk dilakukan tirak ulang. Setelah selesai melakukan pengecekan timbangan elektronik, kita dapat menyimpulkan apakah timbangan elektronik ini baik atau tidak baik. Bila baik, timbangan elektronik dapat digunakan oleh pedagang. Bila tidak baik, maka timbangan elektronik perlu segera untuk dilakukan tirak ulang. Setelah pengecekan selesai, kita turunkan alat timbangan. Dan selanjutnya jangan lupa untuk mematikan timbangan elektronik. Sekian penjelasan kami terkait prosedur pengecekan timbangan elektronik. Semoga